Hanya memegang baju Yesus dalam sekejap, penyakit bisa disembuhkan. Wow, amazing. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Jadi ternyata perlu juga bagi kita, terutama juga bagi anak-anak muda, kita remaja-remaja, bahwa kita sebenarnya nggak sendirian kok. Kalaupun ada yang overthinking, siapa yang suka overthinking di sini juga kan? Ya kan, merasa aduh sendirian banget, nggak punya teman, nggak ada yang punya seperasaan. Nah itu semua diakibatkan oleh karena pikiran kita juga. Yesus ingin melihat bagaimana iman daripada seorang Yairus ini ya benar-benar mempunyai iman yang punya pengharapan lah bersama-sama dengan Yesus. Ingatlah bahwa kehadiran Yesus yang kita undang itu justru akan memberikan satu pengharapan bagi kita. Meskipun saya sakit, meskipun saya punya kelemahan, meskipun saya nggak lebih baik daripada orang lain, ya para Cornerstone di rumah maupun di atas. Gitu. Keren banget. Kak Feli, kakak baca apa sih sampai sebegitunya? Ini loh, aku bacain tentang mujizat Yesus. Keren banget. Kayaknya aku tahu deh. Tahu apa tuh? Soalnya ada juga nih orang random yang pada saat itu tuh memegang jubah Yesus. Dan ternyata dia tuh menderita pendarahan selama 12 tahun dan akhirnya dalam sekejap bisa sembuh. Bener banget, itu keren banget gak sih? Terus aku juga bacain ini tentang Yesus menyembuhkan anak Yairus. Oh iya, betul. Wah, keren banget sih. Karena kalian bahas kayak gitu, kayak itu bersangkutan deh dengan pelajaran Cornerstone kita di pelajaran yang pertama. Judulnya apa sih kira-kira? Tidak seorang pun sendirian. Tidak seorang pun sendirian. Ini kalau misalnya dari apa ya? Kalau misalnya menurut kita apa ya? Mungkin ini tuh kayak seseorang yang mungkin gak akan ditinggalkan kali ya. Benar, masuk. Bener. Aku juga pengen ngomong kayak gitu. Berarti kayak, kalau menurut Kak Feli gimana? Dari judulnya nih, tidak seorang pun sendirian. Mungkin nggak kesepian kali ya. Bener, berarti sama ya kayak Kak Gerena. Sama. Nah, daripada kita kayak berspekulasi, mendingan kita masuk ke pelajarannya. Tapi sebelum itu, kita juga mau ngingetin ke teman-teman Cornerstone yang mau punya buku kayak gini, seperti ini. Kalian bisa banget hubungi call center HC di bawah ini atau sosial media Hope Channel Indonesia. Supaya kita bisa belajar Cornerstone bareng-bareng. Siapa nih yang mau duluan baca? Ayo, siapa kira-kira? Ayas dulu. Oke, boleh. Ke dalam cerita. Oh ya, sebelumnya aku juga mau ngingetin buat teman-teman Cornerstone yang belum punya buku, kita bisa baca di kitab Markus 5 ayat 21 sampai 43. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhenti pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya.
Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Lalu murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu, lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Wow, keren banget ya sih. Iya, benar banget. Dari pelajaran Cornerstone yang pertama ini, kita tuh jadi bisa tahu ya, kalau ternyata dalam satu waktu ada 2 mujizat yang sudah terjadi. Mungkin kalau misalkan aku di rumah kepala ibadat itu ya, kayaknya aku nggak bisa mengharapkan apa-apa lagi deh. Karena kan anaknya kan udah mati ya. Kayak menurut aku, siapa sih yang bisa bangkitin anak seorang yang udah mati gitu? Tapi ternyata di situ Yesus sama sekali nggak khawatir. Malah dia yang bisa bangkitin. Benar, sama juga ya kayak perempuan yang sudah menderita pendarahan 12 tahun kan, seperti yang sudah disinggung sama Kak Gerena sebelumnya. Karena iman dia yang kuat, jadinya dia bisa sembuh ya. Benar banget. Kalau menurut Kak Gerena, gimana nih Gen? Pelajaran kita? Sangat amat membuat aku terinspirasi. Terinspirasi karena apa tuh? Bisa dijelaskan? Dengan imannya yang kuat, maksudnya dengan iman yang dia punya, dia jadi percaya kalau misalkan dia bisa sembuh gitu. Benar sih. Kayak kalau misalnya aku jadi perempuan itu ya, 12 tahun aku sakit kayak gitu, emang udah hopeless sih kayaknya. Iya, benar. Tapi kalau udah denger ada Yesus nih, pasti kayak iman kita tuh tergerak dong buat datang ke dekat Yesus. Benar. Apalagi apa yang ada padanya udah dihabiskan juga. Benar. Untuk usaha dia tuh kayak sia-sia gitu loh. Nah, berarti intinya kita juga sebagai remaja Kristen, berarti kita juga harus menguatkan iman kita dong. Benar banget. Dan tetap berpengharapan. Nah, Benar banget. Saat ini kita akan masuk ke dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu? Tempat kamu lahir dan tinggal itu bukanlah kebetulan loh. Tuhan itu udah punya rencana dari awal tentang kamu lahir di suku ini, di bangsa ini, di kota yang sekarang kamu tinggali. Semua itu ada maksudnya. Di Alkitab, tepatnya di Kisah Para Rasul 17 ayat 26, ditulis bahwa Tuhan yang menentukan waktu dan tempat tinggal setiap orang. Jadi, kamu itu hidup bukan asal jalan saja. Bahkan, cara kamu dilahirkan juga sudah dirancang loh oleh Tuhan. Jadi, siapapun orang tuamu, entah mereka perhatian atau enggak, entah mereka rencanain kamu atau enggak, Tuhan itu tetap tahu kamu bakal lahir dari mereka. Gen dan DNA mereka tuh pas banget buat bikin kamu jadi versi kamu yang sekarang. Nah, sering banget nih kita dengar istilah anak yang enggak direncanakan ya. Tapi Tuhan tuh tidak pernah tidak merencanakan. Jadi,
Meskipun ada orang tua yang gak siap, Tuhan itu tetap siap dengan rencananya buat hidup kamu. Bahkan, hal-hal yang kelihatannya salah atau kacau bisa pakai Tuhan buat sesuatu yang besar. Intinya, jangan pernah ngerasa kamu gak penting atau cuma kebetulan ada di dunia ini. Kamu itu berharga dan ada karena rencana Tuhan yang luar biasa. Yuk, share pesan ini ke teman-temanmu. Siapa tahu mereka lagi butuh diingetin juga nih kalau hidup mereka punya banyak arti. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Bersama satu-satunya pendeta, Pendeta Andreas Tambunan. Shalom Pendeta. Shalom Pak Pendeta. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, Puji Tuhan, baik. baik. Pendeta sendiri gimana? Puji Tuhan sangat baik. Haleluya, puji Tuhan. Nah, jadi pendeta, tadi kami bertiga pastinya nih ya pendeta, kita sudah mereview pelajaran yang pertama yang berjudul Tidak Seorang Pun Sendirian. Siapa nih yang mau baca ayat inti? Aku deh. Oke, Kak Oke. Gerena. Untuk ayat intinya terdapat di Markus 5 ayat 27 sampai 29. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang yang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Oke. Mungkin kita langsung next ke pertanyaannya ya. Bener, karena pasti kita kayak udah kepo banget gitu ya. Jiwa kita udah menggebu-gebu banget nih pendeta. Jadi mulai dari aku dulu ya. Oke, yes. Jadi aku mau bertanya nih pendeta. Dari pelajaran Cornerstone yang pertama ini, siapa yang dalam cerita ini merasa sendirian dan tersingkir pendeta? Dan mengapa? Oke. Jadi sudah baca ceritanya ya? Sudah baca ceritanya. pendeta. Jadi siapa yang merasa sendirian? Pernah sendirian nggak? Pernah dong. Oh pendeta. ya, gimana rasanya kalau sendirian? Sepi. Kayak Ya, Sedih. sepi dong. Iya, Jadi siapa-siapa Sedih kan? juga ya, sedih. Sedih kan? Ya namanya juga Harusnya sendirian. beda. Dan cerita ini pun juga merasa bahwa sang wanita yang punya pendarahan ini yang berapa tahun tadi? 12. Oh, masih ingat berarti ya, mantap Masih ya. dong pendeta. 12 tahun. Dia pun juga merasa bahwa kok diasingkan ya rasanya. Ya, bahkan pernah ada lihat gak kalau misalnya orang yang zaman-zaman COVID tiba-tiba batuk langsung disingkirin semua gitu ya. Kan rasanya nggak enak gitu ya, apalagi belum apa-apa dibilang ini penyakitan gitu ya, disingkirin sama teman-temannya. Nah, hal itu yang membuat sang wanita yang pendarahan ini merasa bahwa dirinya jadi sendirian. Tidak ada dukungan, bahkan tidak ada dorongan dari orang sekitarnya untuk memberikan satu pengharapan baginya. Namun, sebagaimana yang kita tahu, bahkan sebagaimana cerita yang tadi sudah kita dengarkan, bahwa dia pun juga merasa sendirian bukan hanya karena lingkungannya, tapi karena tidak percaya sama dirinya bahwa dirinya akan sembuh. Jadi ternyata perlu juga bagi kita, terutama juga bagi anak-anak muda, kita remaja-remaja, bahwa kita sebenarnya nggak sendirian kok. Kalaupun ada yang overthinking, siapa yang suka overthinking di sini juga kan? Ya kan, merasa aduh sendirian banget, nggak punya teman, nggak ada yang punya seperasaan. Nah itu semua diakibatkan oleh karena pikiran kita juga. Ya, jadi karena penyakit itulah dia merasa nggak ada yang peduli sama saya, udahlah saya menyingkir aja gitu ya. Mungkin kayak gitu untuk penjelasan. Oke, pendeta sudah menjawab. Sudah jawab ya. Lanjut, next siapa yang mau bertanya? Aku. Gerena. Oke, Kak Gerena. Apa sih kira-kira pendeta reaksi Yesus ketika dia mengetahui bahwa anak Yairus itu sudah meninggal? Iya ya. Pendeta juga mau nanya itu sebenarnya saudara ya. Jadi gimana sih reaksinya Yesus pada saat tahu anak Yairus meninggal? Ada yang tahu siapa Yairus? Ya, mungkin teman-teman juga nonton di rumah pengen tahu siapa Yairus. Kalau dalam Alkitab, Yairus itu adalah seorang kepala rumah ibadat. Ya, kepala rumah ibadat. Kalau istrinya sekarang adalah seorang pendeta. Ya, pendeta atau tua-tua jemaat. Namun posisi daripada Yairus adalah orang yang bisa dikatakan tanda kutip orang yang sombong. Ya, orang yang sombong. Jadi apapun dalam pekerjaannya, apapun dalam situasinya, dia merasa bahwa dirinya ini lebih tinggi daripada yang lain. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang mau datang kepadanya,
ya biasa kalau bisa jiwa-jiwa arogansi kayak gimana gitu ya. Maka Yairus sendiri pun juga akan memilih-milih gitu ya, akan memilih-milih. Dan pada saat yang sama, pada saat Yairus pun juga datang kepada Yesus, maka menjadi satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan, karena seorang yang punya egois gitu ya, punya apa tadi pendeta bilang, yang punya arogansinya tinggi gitu ya, maka dia harus merendahkan dirinya untuk bertemu dengan Yesus. Ya, kalau secara kejadian yang terjadi pada saat itu, mungkin reaksi Yesus, kalau kita di posisi Yesus ya, mungkin kita akan rasa, ayo udah mati, mau ngomong apa lagi gitu kan? Ya udah, tinggal dikubur aja gitu. Tapi bukan berarti bahwa Yesus membiarkannya begitu saja. Tapi yang Yesus lakukan adalah Yesus bersimpati kepadanya. Inilah yang membedakan bagaimana metode-metode Yesus pada saat itu, bagaimana dia menyambut Yairus, meskipun dalam keadaan yang sudah kedukaan gitu ya. Bahkan Yesus bilang, sebutkan saja kata-kata biar sembuh anakku di rumah. Ya, tapi mau bagaimana gitu ya? Ya, Yesus ingin melihat bagaimana iman daripada seorang Yairus ini ya benar-benar mempunyai iman yang punya pengharapan lah bersama-sama dengan Yesus. Mungkin seperti itu. Oke, makasih Pak Pendeta. Tadi yang nanya siapa ya? Next, aku Pak Pendeta. Banyak gak nih? Apa? Banyak gak? Enggak. Jadi pertanyaannya, kita kan tadi udah baca nih tentang Yairus dan perempuan yang sakit tadi. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita tadi Pak Pendeta mengenai kuasa Yesus yang dapat mengatasi kesepian dan duka? Oke, ini pertanyaan yang bagus ya. Semuanya bagus sebenarnya, bagus. Oke, Pendeta. Tapi bagaimana apa yang dapat kita pelajari di sini? Satu pelajaran yang mungkin Pendeta bisa katakan bahwa dua kejadian ini ya, kan ini dalam satu pasal ya, dalam satu pasal, dan dua kejadian ini Yesus turut hadir di dalamnya. Ya, waktu wanita pendaran itu posisinya Yesus itu kan lagi di jalan tuh, perjalanan dalam kota. Maka posisi Yesus itu dia berjalan bukan menjauhi dari perempuan itu. Jadi justru Yesus berjalan menuju ke tempat wanita itu sehingga wanita itu bisa menjamah. Itu dia. Jadi sebenarnya ada hal yang menarik di dalamnya. Ya, jadi di saat yang sama Yesus pun juga berjalan juga, lalu datanglah Yairus. Berarti kan satu hal bahwa kita pun juga sebenarnya membutuhkan kehadiran daripada Yesus Kristus. Nah, pelajarannya dalam saat ini adalah gimana sih cara ngatasin kesedihan dan juga duka. Ya, kadang-kadang kan kalau sudah lagi sedih, lagi duka, pikirannya kan kemana-mana ya. Nggak ada, kalau mau dibilang nggak jernih pikirannya. Tapi ingatlah bahwa kehadiran Yesus yang kita undang itu justru akan memberikan satu pengharapan bagi kita. Meskipun saya sakit, meskipun saya punya kelemahan, meskipun saya nggak lebih baik daripada orang lain, ya, para cornerstone di rumah maupun yang di studio, kita dapat melihat bahwa kehadiran Yesus pun juga menjadikan satu kebaikan bagi kita, bahwa ternyata kita ini hidup bukan hanya sebatang kara ternyata. Meskipun kita jauh dari rumah, ada yang mau kuliahnya jauh dari rumah? Iya, aku. Mau jauh dari rumah kan nih kadang-kadang, aduh gimana ya? Ya biasanya di rumah mungkin renungan pagi, tapi di luar nanti nggak tahu nih renungan pagi sendiri atau enggak gitu contohnya. Ya tapi inilah yang menjadikan bahwa jika kita bersama dengan Yesus, Yesus pun sendiri akan memberikan satu kesukaan, satu kenyamanan bagi kita. Bahkan kalau duka sekalipun, kita bukan merasa sedih karena kedukaan itu gitu ya. Tapi justru kita akan bersenang-senang di dalam Yesus. Amin. Terima kasih Pendeta. Sama-sama. Kita jadi banyak tahu ya, dan banyak fun fact yang udah disampaikan Pendeta. Jadi lebih tahu. Terima kasih banyak Pendeta. Nah, sekarang kita bakal masuk ke dalam segmen Apa Pendapatmu? Perkenalkan, nama saya Ronen Martin Tuasida Butar, biasa dipanggil Ronen. Saya kelas 11-2 dan saya berasal dari sekolah SMA Dharma Putra Advent. Perkenalkan, nama saya Samantha dari kelas 11-2, sekolah di Sekolah Dharma Putra Advent. Perkenalkan, nama saya Shelly, saya bersekolah di Dharma Putra Advent dan saya dari kelas 13. Perkenalkan,
Namaku Darren, kelas 11 dari Sekolah Dharma Putra Advent. Halo, perkenalkan nama saya Ariel Septrian Syaloho, saya kelas 11-1, saya bersekolah di Dharma Putra Advent. Ya, yang pertama yang membuat saya unik, saya orangnya spontan. Terus yang kedua, saya orangnya terbuka. Yang ketiga, saya orangnya mudah bergaul. Dan yang terakhir, saya orangnya suka baca buku. Pertama, kidal, bergaul, responsif, dan bisa siul. 4 hal unik saya merupakan 1. Mudah beradaptasi, 2. Mampu memahami sebuah lukisan, 3. Multitasking, dan keempat adalah mudah bergaul. Pertama itu humoris, lalu mudah bergaul, kemudian ada mudah tertawa, dan yang terakhir menulis cepat. Yang membuat saya unik, yang pertama rasa empati saya sangat tinggi terhadap orang lain. Yang kedua, saya suka tertawa. Yang ketiga, saya seorang introvert. Yang keempat, saya memakai kacamata. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Oke, tadi kita udah denger nih pendapat dari teman-teman kita. Bener banget. Berarti sekarang Giliran kita. Oke, bener, giliran kita. Emang apa sih tadi? Tadi itu setiap orang itu berbeda dan unik. Bener. Coba kasih tahu satu hal yang membuat kita unik. Oke, tapi kalau misalnya kita sendirian jawab, mungkin kesannya tuh lebih ke apa? Narsistik ya? Mendingan kita jawab ke diri sendiri, menilai menilai ke diri kita masing-masing kali ya. Menilai ke teman-teman dong. Iya, betul. Apa nih? Maksudnya kayak aku menilaikan kalian berdua boleh, ide bagus Kak Irena. Pendeta juga diajak. Pendeta. Oh iya, dan sebelum itu kita, ya udah berarti kita boleh nilai pendeta duluan dong. Boleh gak pendeta? Langsung ya, langsung tanya. Baru kita ya. Oke. Menurut kalian apa yang membuat pendeta Andreas ini unik? Apa ya? Sampai nggak kepikiran. Bayangin. Mungkin terlalu banyak kali ya yang unik. Iya benar, berarti terlalu banyak pendeta. Oke, coba deh satu. Aku nggak tahu sih ini unik atau enggak ya. Tapi kayak pembawaannya Pak Pendeta tuh kayak cheerful gitu loh. Bener, aku mau ngomong gitu, tapi karena udah diambil Kak ya udah aku yang lain pendeta. Kan aku udah bilang, pendeta tuh uniknya banyak. Nih aku sebutin salah satunya juga ya pendeta. Pendeta tuh asik. Ya gak? Iya bener. Bener kan? Asik. Kalau menurut Kak Gerena? Sebenarnya dua-duanya sama sih pendeta. Cuman aku singkatinnya humoris aja deh. Oh bener. Jadi boleh, ketika pendeta lagi serius, pendeta bisa berikan candaan juga gitu. Jadi asik, cheerful juga. Asik. Asik banget pendeta. Asik. Gitu ya. Next siapa? Kita mau. Aku deh. Oke. Kalau menurut aku, Kak Feli uniknya karena setiap Kak Feli ketawa pasti matanya hilang. Dan itu tuh lucu banget. Kalau menurut Kak Gerena? Kalau menurut aku, non-stop ya. Belum bilang apa-apa ini. Fel itu dia kayak kalau misalkan lagi sedih tuh tetap aja ketawa deh. Bener sih, bener, aku setuju sama kakak. Next Kak Gerena, kalau menurut aku Kak Gerena unik karena dia lemah lembut banget. Bener. Ya kan? Suara dia tuh angel voice. Wow, oke. Aku next, aku dong. Kamu cheerful banget. Kamu apa ya, dia tuh kayak pembawaannya dewasa banget. Terus kayak, cara kamu berkomunikasi tuh oke banget. Ngebuat kayak orang-orang yang di sekeliling dia tuh kayak nyaman, bisa nyaman. Aduh, jangan buat aku makin pede gitu dong. Oke, sekarang kita karena kita udah saling membeneran. Iya, sekarang kita bakal meminta pendeta untuk memberikan kesimpulan tentang pelajaran pertama kita. Baik, untuk pelajaran kesimpulan di pelajaran pertama dengan judul Tidak Seorang Pun Sendirian adalah satu kisah yang dimana dua cerita di dalamnya yang menjelaskan kehadiran Yesus sangat-sangat berarti bagi masing-masing kita.
Mungkin ada di antara kita yang pada saat dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan yang merasa tidak diperdulikan oleh orang lain. Mungkin kadang-kadang kita merasa bahwa kita nih hidupnya kok sebatang kara aja. Padahal kita tidak melihat di sekeliling kita bahwa Tuhan pun juga turut bekerja lewat orang-orang di sekeliling kita. Namun ingat bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu kesedihan, baik itu duka, ataupun ratap tangis sekalipun dalam kehidupan kita, apabila kita mengundang Yesus, bahkan kita bersama-sama dengan Yesus, hal-hal seperti itu akan berlewat begitu saja digantikan dengan sukacita dan juga satu pengharapan. Ingat, pengharapan itu datang bukan pada saat dalam keadaan senang, tapi justru pengharapan itu datang pada saat dalam keadaan sesulit kehidupan dalam kehidupan kita. Kalau kita mempunyai satu pengharapan untuk bersama-sama dengan Yesus, maka peganglah itu sekuat tenaga, jangan lepaskan Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Baik, Pak Pendeta boleh minta tolong untuk doain teman-teman yang di studio dan yang di rumah. Oke, baik. Mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, satu pelajaran yang baik untuk dapat kami pahami, melihat bagaimana kuasa Tuhan hadir dalam kehidupan kami meskipun kami dalam keadaan seorang diri ataupun kami dalam masa-masa terasingkan di dalam lingkungan kami. Kami tahu Bapa bahwa dalam pelajaran ini Tuhan pun juga akan turut campur di dalam segala kehidupan kami, hingga kami pun juga tetap memiliki pengharapan di dalam Engkau. Oleh karena itu Bapa, kami mendoakan bagi seluruh cornerstone, baik yang di rumah maupun yang di studio. Dimanapun kami berada, Tuhan berkati, Tuhan cukupkan kami dengan kuasa berkat Tuhan, sehingga kami pun juga dapat bersuka-suka oleh karena Engkau. Kiranya Engkau berkati juga baik teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan kurang sehat. Tangan Tuhan yang menjamah mereka untuk memberikan kesembuhan bagi masing-masing kami. Terima kasih banyak ya Allah Bapa untuk segala pelajaran-Mu dalam pelajaran pertama ini. Karena kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, karena kita sudah berada di ujung pelajaran Cornerstone, kami berharap supaya teman-teman Cornerstone dapat memahami materi pelajaran Cornerstone pertama dan dapat menjadi berkat bagi teman-teman Cornerstone tentunya. Sampai ketemu teman-teman yang selalu setia belajar dan juga mencari firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.